Agar apa yang telah terlewat tidak menjadikan kita menyesal. Ada minimal 6 poin. Nomor 1, agar tidak pernah menoleh kembali. Waduh kok telat yo. Ayo kembali ore nih. Supaya apa jenengan tidak begitu. Nomor 1, la tuajil al-amala ilal ghad. La, bukan tu'a tapi a. La tuajil al-amala ilal ghad. Jangan menunda amalan. Nomor 1 apa? Jangan menunda. Dalam perkara apapun. Jangan menunda. Kenapa? Ketika Anda menunda, berarti amalan untuk waktu yang berikutnya itu kepotong dengan amal yang sebelumnya Anda tunda pada waktunya. Betul apa enggak? Misal begini. Saya mau baca Al-Kahfi pagi hari ini. Saya mau baca Al-Kahfi. Terus saya ketemu sama Mas Aceng ini. Saya bilang, Mas Aceng ya apa? Akhirnya Mas Aceng datang cerita. Ustaz, ini ada ibu-ibu. Maaf, keprojot, astagfirullahaladzim. Enggak, Pak Aceng enggak cerita itu. Ada ibu-ibu Ustaz ini ngerasani majelis taklim Raudhatul Ilmi gini. Antum cerita gitu tadi ya? Enggak. Lah antum yang ceritain tadi Raudhatul Ilmi apa Cinta Surga apa Bunda Smart? Yang antum maksud tadi itu yang mana? Mulai redeg ya. Loh kok ada cerita nih Mbak Ustaz. Nah, ini namanya setan adu-adu. Ya, nanti akan nyebar. Nanti kembali dosanya ke siapa? Yang mulai. Oh ini contoh saja, guyon ya. Sudah, saya ketemu sama Mas Aceng. Akhirnya apa? Yang awalnya saya duduk di sebelah sana, saya pengen baca Al-Kahfi. Ketika beliau datang, Al-Kahfi saya isongko. Nanti saja. Akhirnya saya ngobrol sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Kalaupun tidak mendatangkan dosa, minimal tidak bermanfaat. Terus saya mau baca Al-Kahfi, tutup. Nanti ajalah, tak ngobrol dulu, mumpung ketemu Mas Aceng. Nah, akhirnya amalan nanti sore yang seharusnya saya membaca zikir petang, akhirnya saya tertunda membaca zikir petangnya karena ada satu PR amalan yang sebelumnya saya tunda sampai sore. Itu ruginya di situ. Maka ada satu ucapan dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan begini, la tantadhiril Abdullah bin Abbas mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Gini. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunda amalan sampai sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunda sampai esok pagi. Apa yang bisa kamu amalkan sekarang, amalkan. Kenapa? Saya siapa? Loh, Anda siapa? Loh. Saya di mana ini? Tolong jangan sakiti saya ya. Ada apa, Bu? Ada apa? Ada tragedi apa itu? Bomnya Israel. Sudah lali, apa itu? Oh, pintu. Tema pengajiannya apa? Nah, serius saya lupa mau ngomong apa tadi. Iya, jangan tapi sampai mana tadi? Betul. Kenapa tidak boleh menunda, Bu? Karena di setiap waktu ada amalannya
masing. Ketika sempat ada amalan yang tertunda, maka akan mengganggu amalan pada waktu yang telah kita tetapkan. Nah, maka dengan itu Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu nanti sore saja. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu sampai esok hari. Lakukan amalan itu sesuai waktunya masing-masing. Nah, termasuk Bu, ada ndak anak-anak yang oleh orang tuanya diinginkan, le, dang mulio le, ibu kangen, dibilang, sik Bu nggih, setunggal tahun malih, niki kirang sekedik kontrae sisa 1 tahun. Nanti Bu, lek aku wis cukup duwike, aku tak mau mulai. Pas waktunya dia pulang, ibunya sudah wafat. Nyesel apa enggak? Nyesel. Ketika anak panjenengan masih kecil, Pak ikut. Ayo, pernah ngalami enggak? Waktu anak-anak kita masih kecil, kok anak kita ya kayak saya sama Anda punya hubungan apa aja ya? Saya nanti kalau saya ngomong anak kita, nanti istri saya langsung ngecek YouTube. Anak kita? Siapa yang dibilang kita sama suami saya? Yo kamu. Nah, ketika anak, apa bahasanya? Yes, pokok jangan salah paham ya. Ketika anak-anak kita masih kecil Bu, kita mau pergi kemana saja, apa yang mereka lakukan? Pak, melo, Bu, melo. Ibunya bilang apa? Hush, wong kate arisan kok melo? Ini ibunya lipstiknya sudah merah. Sekarang blush on itu Bu, enggak di sini, rada ke atas dikit. Dulu kan bentuknya bulat, sekarang agak memanjang. Iya enggak? Tolong jangan diketawain, betul apa enggak? Oh iya. Sudah, maka ketika ibunya sudah dandan, lipstik, alis, apa ini? Bulu mata, dikasih masker, maskara. Kemudian sini blush on, rotok miring ke kanan, ke kiri. Nah sudah, anaknya mau ikut bilang apa? Hus, aja, iki acara nih wong tuwek, arek cilik ra oleh melok. Nanti akan datang waktunya ketika mereka Anda ingin untuk ikut, mereka sudah tidak mau. Le, ayo melok. Kok Bu, janjian Be koncoku. Nah, maka yang nomor 1, agar tidak muncul penyesalan tadi, agar Anda tidak perlu menoleh lagi ke belakang karena Anda ingin waktu itu kembali, jangan pernah menunda kebaikan. Nomor 1, jangan pernah menunda apa? Kebaikan. Karena apa Bu? Karena waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Nomor 2. Fahmu al-awlawiyat. Alah. Fahmu al-awlawiyat. Fahmu itu apa? Memahami. Al-awlawiyat prio sigit. Kok prio sigit? Prioritas. Memahami prioritas. Anda cek mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau Anda faham semua itu, maka waktu yang lewat tidak akan Anda sesali karena Anda ngerti mana yang afdol, mana yang mafdhul. Iya, afdol bagus, mafdhul tidak terlalu bagus. Nah, maka Anda ngerti ketika waktunya lewat Anda gak nyesel. Oh aman, contoh ada orang tua sakit, ada temen ngajak futsal. Mana yang prioritas? Orang tua yang sedang sakit, merawat, mendampingi, mijeti. Sehingga nanti kalau dapat cerita orang tuanya wafat, dia tidak nyesel. Kenapa? Selamat gak melu
futsal. Karena apa? Saya telah memilih amalan yang afdol dibanding yang mafdul. Saya pilih yang wajib dibanding yang sunnah. Saya pilih yang penting dibanding yang tidak terlalu. Coba kalau Anda futsal, perempuan sih ya. Kamu futsal juga? Hah? Coba kalau perempuan apa misalkan? Apa? Senam. Ya enggak apa-apa kan, yang penting untuk kesehatan fisik, tapi tetap di tempat yang pantas dengan pakaian yang pantas. Kalau saya sudah yakinlah dengan ibu-ibu ini segini-gini, Masya Allah. Ya memang Masya Allah, ini mumpung saya baik ya. Sudah, aja dipancing mana ya, mumpung saya sedang baik. Kalau panjenengan kan ya jelas lah. Dulu kan ada teman-teman kajian di Pare punya sanggar kan? Masih ada? Tutup. Iya karena Anda lebih milih di tempat yang terbuka dibanding yang tertutup kan? Kenapa? Oh jogging. Masya Allah. Nah sudah. Maka coba misalkan orang tua sakit, ada jadwal senam. Ternyata panjenengan lebih memilih apa? Senam. Kemudian di tengah-tengahnya senam dapat berita. Na'udzubillah nggih, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Ditelepon, "Mbak, ibu sampean wis gak enek." Nyesel apa enggak kira-kira? Nyesel. Terus mikir apa? Coba mang gak budal senam. Coba mang ibuku tak kancani. Gak mungkin getun. Nah, sehingga Anda tidak perlu noleh ke belakang lagi. Kenapa? Karena apa yang Anda pilih telah sesuai standar prioritas. Faham adik-adik? Adik-adik yang di atas faham? Anda kan masih umur 27, 23, 24, 25 gitu kan? Saya kan sudah 74. Ya. 17. Ya, sweet 17. Luar biasa. Saking sweete sampai rotok mbleneki. Sudah. Maka itu nomor 2. Jangan, yang kedua apa? Fahmul aulawiyat. Mengerti mana yang prioritas. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis apa bu? Qudsi. Hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman begini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadaku. Jadi melakukan amaliyah ibadah dengan niat bertaqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang wajib. Berarti yang paling Allah cintai amalan yang apa? Wajib. Anda kok tumben di belakang telat? Biasa Anda di sini loh. Terlambat tadi. Bukan ini Mbak jenengan. Ini depannya. Mbak. Kenapa terlambat? Kapok. Astagfirullah. Sudah saya lanjutkan. Panjenengan juga. Biasanya panjenengan di depan. Kenapa di belakang? Telat. Masya Allah. Coba dites bu. Sudah berapa lama telatnya? Saya habis kaget tadi loh, rotok kacau saya, astagfirullahaladzim. Maka jangan dikageti saya. Maka tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah untuk Anda lakukan kecuali amal yang hukumnya wajib. Karena Allah cinta betul dengan amalan itu, maka dengan itu oleh Allah amalan tersebut dibikin hukumnya wajib. Nah, tapi kemudian tidak cuma yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan ketika yang wajib sempurna, kemudian dia nambahi dengan amalan yang hukumnya sunnah. Sampai apa Allah katakan? Kalau yang wajib sempurna, dia tetap mengamalkan amalan tambahan, yaitu amalan yang sunnah, sampai aku, kata Allah, mencintai dia. Wow, coba. Kalau aku cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih,
Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Yang aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Yang aku menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya. Aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Bukan berarti manunggaling kawula Gusti. Bukan berarti aku adalah Allah, Allah adalah aku. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apa? Semuanya oleh Allah dijaga. Telinganya dijaga, matanya dijaga, tangan, kaki, semuanya oleh Allah dijaga. Karena awalnya Anda memprioritaskan perkara yang hukumnya wajib. Itulah namanya fahmul aulawiyat. Memahami perkara prioritas. Suami dibanding teman, mana lebih prioritas? Atau suaminya teman? Lah mau wasti. Kalau saya ngomong serius apa kan jangan. Ayo, suami dibandingkan teman, mana lebih prioritas? Suami. Berarti kalau suami ngomong, "Dek, ojo metu yo kancanono aku." Loh kok pas temennya sudah posting di status WA, kikil sapi, rujak cingur, puding stroberi, salad buah, gado-gado. Kira-kira saat itu suami atau teman? Ya pas pengajian suami, lek pas kenyataan. Wes tala mas, tak kancani 14 tahun lho Bayu, sik ngalem ae. Wes ndang mati rapopo. Wes. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu loh Bu pelajarannya. Harus ngerti mana yang prioritas agar ketika semuanya telah terlewat, Anda tidak perlu noleh lagi ke belakang karena semua yang prioritas telah Anda lakukan. Kalau secara hukum syariat, pilih perkara yang diutamakan, yang hukumnya wajib. Paham nggih? Bayar utang Ramadan dibandingkan puasa sunnah, mana wajib? Ramadan. Bayar utang dibanding sodakoh, kotak, infak, majelis taklim, mana lebih wajib? Nah, maka yang masih punya utang itu jangan sok-sokan pasang status rekreasi. Bayaran dulu. Wes. Kenapa? Uangnya teko. Yang pasang status rekreasi di pinggir pantai, foto ngarepe simpang 5 Gumul, kemudian gaya-gaya pesta ulang tahun wedding anniversary. Lah kok utangnya sik durung lu? Nomor 3. Buatlah al-hududu fi awqati al-amali. Apa maneh iki? Ij'alil hudud li awqatil amali. Buatlah batasan waktu dalam setiap amalan. Buatlah apa? Batasan waktu dalam setiap amalan. Maksudnya apa? Olahraga boleh? Boleh olahraga? Ada batasan waktunya enggak? Tidur boleh? Ada batasan waktunya? Ada. Main ke rumah teman boleh? Siapa bilang boleh? Ya boleh kan? Ada batasan waktunya? Ada. Rekreasi boleh? Boleh. Ada batasan waktunya? Ada. Maka segala sesuatu kalau melampaui batasnya baik atau buruk? Allah tenane. Baik atau buruk? Karena apa-apa yang melewati batas normal itu pasti mendatangkan keburukan. Nggih napa nggih? Nah, maka ij'alil hudud li awqatil amal. Setiap amalan Anda kasih batas waktu. Oh, saya boleh senang di dapur, boleh. Tapi harus ada batasan waktu. Kapan saya di dapur? Kapan saya harus rapi-rapi menyambut datangnya suami?
kapan saya harus mendampingi anak untuk belajar, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus kerja, kapan saya harus olahraga. Maka dalilnya apa? Begini Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nomor satu tadi apa? Pertama, jangan menunda amalan. Yang waktunya dikerjakan sekarang, kerjakan. Karena kalau sampai menunda, semuanya akan tertunda. Nomor dua, memahami skala prioritas. Mana yang wajib dahulukan, mana yang afdol dahulukan, mana yang penting dahulukan, agar tidak muncul penyesalan. Nomor tiga, membuat batasan waktu di setiap amalan. Faham adik-adik? Maka begini, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda, tondo, yang dengan tanda itu Anda bisa melihat Islamku api opo ora. Islam saya sudah baik atau belum. Anda itu mengatakan, aku loh mbak Islamku genah. Itu dengan beberapa tanda. Salah satu tandanya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, maka tidur kalau melebihi batas waktunya manfaat apa enggak? Enggak manfaat. Begadang sama teman, tapi tidak pada waktunya, manfaat atau tidak? Tidak. Maka Anda cek di Google. You have Google? Atau sekarang enggak usah Google lah ya. Sekarang ada yang lebih mudah lah, ChatGPT, AI. AI itu yang AI itu loh Bu, AI itu loh ya. Itu namanya AI. Nanti saya ngomong AI Anda enggak ngerti apa sih? Anda tulis E, D, E, F, E. Bukan AI. Tapi bacanya AI. Itu tulisan panjenengan AI. Ngerti apa enggak? Dong pora. Angel ram kandhanane. Angel temen. Sudah. Saya mau ngomong apa tadi? Astagfirullah. Ngene iki lho lek kakean guyone ngene. Contoh, Anda buka di Google. Anda cek waktu paling ideal untuk tidur. Jawabannya apa? Pas pengajian. Pas apa? Pas subuhan. Pas khutbah. Ini perempuan tidak datang Jumatan dia. Bahkan ada perempuan ketika sekali ikut Jumatan, delok khotibnya lungguh di antara dua khutbah itu kaget. Loh kenapa khotibnya sakit ya? Saking gak tahu nih Jumatan. Sampai khotib itu mengatakan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Khotibnya duduk. Kenapa? Sakit, serangan jantung, capek, mahnya naik, kelaparan, lemes. Ya Allah, ngene lho, ora tau Jumatan gak duwe Nah, maka dicek di Google Bu, waktu terbaik untuk tidur kapan? Di awal malam, titik terakhir tidur itu mendatangkan manfaat itu pas tengah malam atau lebih dikit. Karena setelah itu tidur itu tidak menambahkan apapun, tidak memperbaiki metabolisme tubuh, tidak memperbaiki sel-sel yang mati dan rusak di dalam tubuh. Karena tubuh itu akan memperbaiki dari awal malam, yo kalau bahasa Islam apa? Setelah sholat Isya. Sampai kapan? Ya jam 12, jam 1, jam 2. Setelah itu Anda tidur tidak datang manfaat. Nah itulah yang dibilang melampaui batas dari waktu amalan. Maka kalau nanti Anda turun misalkan kalau malam suka begadang. Kalau malam suka apa? Begadang. Terus tidurnya jam 2 malam.
Terus tidur, set, bangun jam 10 pagi. Pagi apa siang jam 10 ya? Nah, hanya urusan siang pagi aja Anda beda pendapat loh. Wes katakan siang menjelang pagi. Pagi menjelang siang. Maka tidurnya dia walaupun panjang mulai jam 2 malam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 8 jam tapi tidak menambahkan apapun. Bangun biasanya awake malah kerasa apa? Pegel kabeh. Nah, itu karena apa? Dia telah melampaui batasan waktu dari amalan yang seharusnya dia miliki. Sehingga apa? Nyesel. Sehingga apa? Dia akan menyesal. Karena seharusnya tidur itu mendatangkan manfaat. Pagi bisa melakukan amalan yang manfaat, badannya sehat, ternyata dia melampaui waktunya, akhirnya apapun yang dia lakukan tidak bermanfaat. Maka Rasulullah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara ciri baiknya Islam seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nomor 4. Utrukil kasala. Nomor 4, utruk al kasala. Kaslan, apa kaslan? Lazy. You know lazy? Males. Senengane leyeh. Nggak usah pakai nada, biasa aja. Senengane leyeh-leyeh, kipas-kipas, cangkruan, ngopi, gosip, kelimbra. Nah, maka yang keempat, supaya Anda tidak perlu menoleh ke masa lalu, utrukil kasal. Tinggalkan kemalasan. Wong males ngono buk raine apike. Nggih napa nggih? Ini sepakatlah kita ya. Bahkan nun sewu nggih. Kalau lihat wong lanang lontang lantung ra jelas rono rene rea reo diputer dijilat lah itu rea reo tadi ya. Rea reo gak jelas cangkruk rono ngopi rene enek koncone mancing melu mancing ada temennya jagong layangan melu jagong. Ini tidak manfaat. Sampai suatu hari ada seorang pemuda jalan dung. Di depannya siapa? Amirul Mukminina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tanya, "Ya syab, ila aina turid?" Kamu mau jalan ini kemana? Jawabannya apa? Wala adri ma urid. Wes lali maneh. Ada anak muda apa? Jalan di depan Sayyiduna Umar. Terus Umar tanya, ila aina turid? Wong nom, arek nom, kamu mau kemana? Jawabannya apa? Wala adri ma urid. Bahkan saya tidak tahu saya ini kepingin apa. Jangankan saya mau kemana. Saya ini kepingin apa, saya tidak tahu. Apa kata Umar? Saya tidak suka ketika ada seorang manusia berjalan la khairat dunia walal akhirata. Ternyata dari jalannya dia itu tidak menghasilkan dunia, tidak pula menghasilkan akhirat. Kata Umar, percuma kamu ini hidup. Anta kal mayyit, kamu ini seperti orang mati. Orang mati apa bu cirinya? Tidak lagi mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya. Betul apa enggak? Orang mati bisa enggak istighfar? Orang mati dimandiin. Terus sambil Anda mandiin, dia mengisi waktu sebelum masuk ke dalam kuburan. Dia sambil diadu sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kira-kira yang mandiin bagaimana? Ya pelayon tenan iki. Loh iki ditusi kok seiso? Sudah tidak bisa. Maka kata Umar, kalau kamu itu tidak ngerti apa yang kamu inginkan, kamu berjalan tidak tahu apa yang kamu tuju dan apa yang akan kamu capai,
Maka apa? Tidak kebaikan dunia dan tidak pula kebaikan akhirat. Maka kamu kal mayyit. Seperti siapa? Mayit. Kalau mayit tidak menghasilkan amalan, pantas normal. Tapi kalau orang hidup tidak menghasilkan kebaikan, rugi. Nah minimal jangan lepas dari apa? Zikir. Kenapa begitu? Karena kemalasan itu tidak mendatangkan apapun. Begini, ada ceritanya. Tahu enggak Bu? Ada seorang laki-laki datang ke hadapan, bukan datang. Ada seorang laki-laki yang kemudian laki-laki itu duduk di masjid di waktu orang lain sedang kerja. Iya enggak? Ya kira-kira jam-jam seperti kita sekarang lah ya. Jam 8, 9, 10. Orang lain ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang di kantor. Kalau bahasa kita nggih, ada yang di sekolahan, ada yang di jalan karena pekerjaannya transportasi. Ternyata dia itu, sebentar. Dia itu di masjid, ndekem. Wajahnya Bu, wajahnya itu kayak uang sing wis gak duwe semangat urip. Kayak dia, ya Allah mati rapopo sih Allah, mati karuan timbang uripku koyok ngene. Apa yang terjadi? Subhanallah, oleh Rasulullah ditanya, Mas, ada apa dengan kamu? Ini orang yang lain semuanya semangat, nyari kayu, ke sawah, ke ladang, panen, kerja, ikut orang, segala macam. Kamu kok, kalau bahasa kita, kok ndekem dek masjid? Ada apa? Ini tempatnya bukan masjid Mas. Jam segini tempat yang benar itu pasar, ladang, sawah, laut, jalan raya. Ya tempat orang kerja. Dibilang apa? Ya Rasulullah, humumun. Sumpek. Kenapa sumpek? Duyunun. Kakean utang. Sumpek karena kakean utang. Ada rahasianya dengan doa yang mau saya sampaikan ini. Orang itu kalau kepingin utangnya lunas, nomor satu yang dihilangkan malesnya dulu. Maka kalau sudah males Bu, entek sak kabeh. Orang kalau males apa yang diharapkan dari dia? Nguripe mek lungguh, ngopi, ngerokok, cangkruk, ngobrol, jalan. Tidak ada kebaikannya. Maka Rasulullah bilang apa? Gini. Mau ndak tak ajari satu doa yang kamu baca di waktu duha. Kamu baca di waktu duha. Walaupun dibaca terus kan ya boleh saja kan. Yang apabila kamu istiqomahkan, maka Allah hilangkan kesedihanmu, Allah hilangi sumpekmu, Allah hilangkan kemalasanmu, dan Allah lunaskan hutangmu. Anak muda itu bilang, yoiki yang saya tunggu ya Rasul. Maka Rasul ngajarkan apa? Bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham itu sumpek galau. Gak jelas sebabnya apa. Semoro-moro gak kepingin lapo-lapo. Pikiran di jero omah ngeluh. Metu ketemu uang gak seneng. Digawe kerja gak semangat. Digawe turu yo gak iso turu. Itu namanya hammun. Gulana. Wal hazan. Hazan apa? Kesedihan. Nah sedih itu karena sesuatu yang telah terjadi. Itu tadi getun mang. Lapo aku ingin kok yo penasaran judi online, melok sepisan, sepindo, gak lego, penasaran, sempat menang, kalah maneh, akhirnya utang menumpuk, getun. Nah maka oleh Rasulullah bilang doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Al-ajzi apa? Ajzun itu keadaan lemah gak iso lapo-lapo. Dan nanti panjenengan silahkan tulis doanya nggih, panjenengan cari di Google, terus panjenengan urutkan. Itu mesti urutannya pas.
Orang itu sampai gak iso lapo-lapo mesti karena awalnya sumpek. Digawe ngene gak penak, digawe ngono gak penak. Akhirnya setelah sumpek berkepanjangan muncul kesedihan. Kalau sudah sumpek ketambahan sedih, akhirnya apa? Tidak bisa melakukan apapun. Digawe ngene salah, digawe ngono salah. Akhirnya ketika tidak mampu melakukan apapun, dampak keempatnya apa? Wal kasali, mulai males. Mulai males. Nah, kalau sudah terjadi semua itu, repotnya apa? Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Tahu jubun itu apa? Orang Arab itu kalau susu dikentalkan, itu namanya jubna. Jubna itu apa? Keadaan yang awalnya semangat, bergairah, orang-orang ini. Kendo, lelet, lemes. Yang keempat malas. Nomor satu, sumpek dan sedih. Nomor dua, tidak mampu melakukan apapun, akhirnya malas. Baru muncul wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Jubn yang awalnya banyak kegiatan, semangat, mentereng, ketemu orang gagah, karena awalnya sedih berkepanjangan, sumpek, akhirnya kakean utang, malas, lama-lama gini ketemu orang ndak berani. Yuk Jumatan, ndak kuat hati. Yuk diundang koncone awake dhewe mantu, mau izin ketemu wong. Yuk mela usaha, wes ra semangat, mesti gagale coba. Akhirnya jubun itu apa? Keadaan jumud gak iso lapo-lapo. Kalau jubun dilanjutkan terus, akhirnya apa? Wal bukhl. Akhirnya medit karena apa? Wes tidak punya penghasilan, maka dia takut apa? Iki lek tak sedekahno duitku tambah entek, dalam keadaan saya tidak punya penghasilan. Terakhir apa? Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Akhirnya terlilit hutang dan diuber-uber debt kolektor. Bang Didil diuber, ada yang singitan dek mburine bayang. Cek di YouTube coba. Ada yang Bang Didil teko pura-pura kesurupan. Ada yang Bang Didil datang pura-pura stroke. Karena apa? Terlilit hutang, akhirnya diuber-uber sama orang. Nah, maka dengan itu poin yang keempat Bu, supaya panjenengan tidak menyesali apa yang telah terlewat, gak perlu noleh nang buri, ojo sampai punya sifat males. Sampai dalam zikir pagi dan petang, ada ndak doa minta perlindungan dari males? Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, hindarkan aku dari kemalasan wa su'il kibar. Su'il kibar itu apa? Masa tua yang ngerepoti. Masa tua yang buruk. Tua tapi buruk. Panjenengan tahu enggak Bu? Orang itu kalau kepingin manfaat sampai tua, bahkan wis gak iso lapo-lapo tetap manfaat. Carilah ilmu. Karena orang itu ketika berilmu Bu, duduk di kursi roda pun sik diregani sama orang. Tapi kalau enggak punya ilmu, maculis gak kuat, buka tutup toko wis ra mampu, dikon mimpin rapat wis ra teteh, maka enggak manfaat. Sehingga anak yang ngerawat, kalau anaknya enggak ngerti ilmu, enggak ngerti iman, enggak ngerti Islam, enggak ngerti ibadah, itu orang tua dianggap apa? Beban. Akhirnya dikirim ke pondok pesantren lansia menjemput husnul khotimah. Loh iya. Loh kok. Ini kalimat saya yang ngenyek yang mana? Ini kan cerita anak yang ketika orang tuanya sudah renta, tidak lagi bisa menghasilkan manfaat, lah kok anaknya ndak ngerti ilmu, ndak ngerti Islam, ndak ngerti iman, ndak ngerti ibadah. Akhirnya sama anaknya orang tua dianggap
beban. Kalau dianggap beban dikirim kemana? Panti lansia menjemput husnul khotimah. Dan banyak kan ceritanya kan? Yang viral-viral di TikTok itu, yang sampai anaknya tanda tangan di atas materai, ibunya diasuh sama orang lain. Pernah lihat? Yang beliau juga mampir di depot amanah itu? Pondok lansia yang ada di Malang sana? Coba. Kenapa? Karena dia tidak pernah memiliki ilmu. Coba masih punya ilmu. Bisa iso nuturi, iso nasehati, menjadi tempat rujukan orang ketika butuh nasihat. Kan begitu. Walaupun dia sudah duduk di atas kursi roda. Nah maka supaya tidak menyesal, Anda harus apa? Jangan sampai punya sifat malas. Kalau orang Jawa bilang apa? Obao. Apa orang Jawa bilang? Obao. Obao itu apa? Umek gitu loh, gerak. Bikin ini, bikin kue, nanti beli kacang sak keranjang, dibungkusi, diplastiki, beli kerupuk mentah, digoreng, diplastiki, ditaruh di depan sekolahan, ditaruh di majelis taklim, kan manfaat. Nah, tapi lewat kadung mandek, kadang-kadang ada orang itu Bu, kerja bukan gara-gara butuh duit. Gara-gara murkoto. Enggak, gara-gara memang memanfaatkan waktu timbangan nganggur, maka dia jadi lek soge ya wis soge. Maka aja dadi bahan omongan, "Oh yo wis soge kok sik bungkusi kerupuk ae." Peh beni iso aku nang omah iku, Mbak, peh mlastiki kacang nggih lelen iku lho, Mbak. Didoli Mbak di SD mangatusan, peh kacang iku lho, Mbak, kacang cilik-cilik. Wis soge Mbak, peh montori lho 24, peh engko tangane keselomot lilin, barang ngono iku lho Mbak. Ini bukan masalah dia itu murko atau serakah atau apa, tapi dia memanfaatkan waktu. Itu kalau kita husnudzon, kadang-kadang yang murko tenanan ya enek. Ya, sudah. Maka doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dibaca, insyaallah malas hilang. Termasuk zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung dari kemalasan dan berlindung dari su'il kibar. Su'il kibar itu apa? Dari buruknya masa tua. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima. Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Wes, selesai. Panjenengan ngerti maksudnya? Jadikan setiap hari adalah, ngerti? Ngerti maksudnya? Jadikan setiap hari adalah hari terakhir. Anda bayangkan seakan-akan tidak ada lagi kesempatan esok hari. Wes pokok dino iki terakhirku wis. Maka sampai Rasulullah itu ketika minta para sahabatnya sholat dengan khusyuk. Apa sabda Nabi supaya sahabat itu sholatnya khusyuk? Rasul bilang kepada mereka apa? Sholat perpisahan. Rasul bilang, "Sallu sholatan muwadda'in." Sholatlah seakan-akan ini sholatmu yang terakhir. Pamitlah kepada suamimu ketika kamu berangkat ngaji, cium tangannya. Kenapa loh? Anda kalau nyium tangan suami batuk apa bibir? Pipi. Di rumah kami Bu, kebiasaan cium tangan itu bibir. Dan bunyi, cek lego.
Lah kok anak saya pulang sekolah, nyium tangan saya nemplek baduk. Tuk, lu balik nih. Ya enggak separah itulah. Karena memang ini faktor kebiasaan saja ya. Ya tergantung. Ya enggak, tidak dibilang bibir lebih baik dibanding pipi, dibanding dia enggak, cuma kebiasaan. Nah maka ketika mau berangkat ngaji, pamitan sama suami, ambungan tangannya. Seakan-akan apa? Itu perpisahan antara dia dan dia. Nanti setelah Anda pulang pengajian, dia sudah diambil perempuan lain. Anggap gitu aja. Saya ngomong apa tadi? Saya enggak ngomong apa-apa kan? Nah, anggaplah itu pertemuan yang terakhir. Karena apa? Ya namanya manusia kan Bu, kita enggak tahu antara istri yang duluan atau suami yang terakhir. Cuma di antara itu saja pilihannya. Jadi ketika Anda pergi menuju majelis taklim, pamitan kepada suami, boleh jadi setelah itu Anda yang wafat duluan. Bisa? Bisa jadi. Namanya umur di tangan siapa? Allah. Atau kemungkinan yang kedua, suami yang terakhir. Jadi ya sudah. Maka dengan itu ada apa? Ya wis. Antara istri duluan yang wafat atau suami duluan yang takziah kepada istri. Podo ya. Wes, namanya umur kan antara suami atau istri. Maka supaya tidak menyesal, maka tinggalkan kesan yang terbaik di setiap Anda mau perpisahan. Mau pisah, Mas, budal nggih, cium tangan. Sepurane nggih Mas, lek enek salah-salahku, sapa roh Mas maring ngene sampean mati. Wah ya ndak usah ngomong gitu. Ya wes pokok ya mosok diomongno sapa roh Mas mari ki sampean mati, aku lek ra pedhuk sampean maneh timbang gelo Mas ya ndak usah diomongin. Wes pokok dirasain aja lah ya. Dirasain aja. Nah, jadikan setiap hari Anda anggap hari itu adalah hari yang terakhir. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa memaksimalkan hari itu sebaik-baiknya. Kita ulang, nomor 1. Jangan menunda setiap amalan kebaikan apapun. Nomor 2. Memahami skala prioritas. Nomor 3. Memberi batasan waktu dari setiap amalan. Nomor 4, jangan sampai males. Terakhir nomor 5, jadikan setiap hari Anda melihat itu adalah hari yang terakhir.